Orang yang tersenyum cenderung mampu mengatasi, mengajar, dan menjual dengan lebih efektif dan membesarkan anak-anak yang lebih bahagia. Senyum itulah yang mendorong semangat, yang merupakan alat pengajaran yang jauh lebih efektif daripada hukuman. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie. Bagian kedua, 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Bab yang kedua, cara sederhana untuk membuat kesan pertama yang baik. Part pertama. Pada suatu pesta santap malam di New York, salah satu tamu, seorang wanita yang mendapat warisan uang, dengan bersemangat ingin membuat kesan kepada setiap orang. Dia sudah menghambur-hamburkan harta itu untuk mantel bulu musang, berlian, dan mutiara. Tapi dia belum melakukan sesuatu pun pada wajahnya. Wajah itu menampilkan kesuraman dan rasa mementingkan diri sendiri. Dia tidak menyadari apa yang diketahui semua orang, yaitu bahwa ekspresi yang terpantul dari wajah seseorang adalah jauh lebih penting daripada pakaian yang dikenakannya. Charles Schwab mengatakan pada saya bahwa senyumnya bernilai $1.000.000. Dan dia mungkin memang mengatakan yang sebenarnya. Karena kepribadiannya, daya tariknya, kemampuannya membuat orang menyukainya, hampir semuanya menjadi penyebab dari suksesnya yang luar biasa. Dan salah satu faktor yang sangat menyenangkan dalam kepribadiannya adalah senyumnya yang memikat. Perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan seulas senyuman mempunyai makna. Saya suka Anda. Anda membuat saya bahagia. Saya senang bertemu dengan Anda. Karena itulah, anjing membuat kesan semacam itu. Mereka begitu senang berjumpa dengan kita, sehingga sudah sewajarnya kita pun jadi senang berjumpa dengan mereka. Senyum seorang bayi memiliki pengaruh yang sama. Pernahkah Anda berada di ruang tunggu dokter dan memandang berkeliling pada wajah-wajah suram yang tidak menyenangkan untuk dilihat? Dr. Stephen K. Sproul, seorang dokter hewan di Raytown, Missouri, menceritakan tentang satu harinya yang biasa pada saat ruang tunggunya penuh dengan klien yang menunggu binatang kesayangan mereka disuntik. Tak seorang pun dari mereka yang berbicara dengan seorang lainnya. Dan mungkin semuanya sedang berpikir tentang selusin hal yang lebih suka mereka kerjakan daripada membuang waktu duduk di kantor itu. Dia menceritakannya pada salah satu dari kursus kami. Ada 6 atau 7 klien yang sedang menunggu tatkala seorang wanita muda masuk bersama bayi 9 bulan dan seekor anak kucing. Kebetulan, wanita itu duduk di sebelah seorang pria setengah baya yang kesal dengan pelayanan yang mengharuskannya menunggu lama. Hal berikutnya yang dia tahu, bayi itu memandangnya dengan tersenyum lebar. Senyum khas bayi. Apa yang dilakukan lelaki itu? Tentu saja, persis seperti apa yang Anda dan saya akan lakukan. Dia membalas senyuman si bayi. Segera saja dia jadi mengobrol dengan wanita itu tentang anaknya dan cucu lelaki itu. Kemudian serta-merta mereka yang berada di ruang tunggu itu ikut bergabung dengan mereka. Kebosanan dan ketegangan berubah menjadi satu pengalaman yang menyenangkan. Satu seringai yang tidak tulus? Bukan. Itu tidak bisa menipu siapapun. Kita tahu kalau senyum seperti itu bersifat mekanis dan kita membencinya. Saya berbicara tentang senyum sejati. Senyum yang hangat, senyum yang muncul dari dalam. Jenis senyuman yang akan membawa harga bagus di pasar. Profesor James V. McConnell, seorang psikolog di University of Michigan, mengekspresikan perasaannya mengenai senyuman. Orang yang tersenyum cenderung mampu mengatasi, mengajar, dan menjual dengan lebih efektif dan membesarkan anak-anak yang lebih bahagia. Ada jauh lebih banyak informasi tentang senyuman daripada sebuah kerut di kening. Karena senyum itulah yang mendorong semangat, alat pengajaran yang jauh lebih efektif daripada hukuman, katanya.
Manajer personalia dari sebuah toko serba besar di New York menceritakan pada saya bahwa dia lebih berminat mempekerjakan seorang gadis penjual yang belum menyelesaikan sekolah tapi mempunyai senyum yang menyenangkan daripada mempekerjakan seorang PhD berwajah muram. Pengaruh dari senyuman memang luar biasa, bahkan saat senyum itu tidak tampak di depan mata. Beberapa perusahaan telepon di seluruh Amerika mempunyai satu program yang namanya kekuatan telepon, yang ditawarkan pada para pegawai yang menggunakan telepon untuk menjual pelayanan atau produk-produk mereka. Dalam program ini, mereka menyarankan supaya Anda tersenyum saat bicara di telepon. Senyum Anda akan terdengar dalam suara Anda. Seorang manajer di sebuah departemen komputer untuk sebuah perusahaan di Cincinnati, Ohio, menceritakan bagaimana dia berhasil mendapatkan pelamar yang tepat untuk sebuah posisi yang sulit diisi. Saya hampir putus asa berusaha merekrut seorang PhD berpengetahuan komputer untuk departemen saya. Namun saya akhirnya menemukan seorang pemuda dengan kualifikasi ideal yang baru saja tamat dari universitas. Setelah beberapa percakapan melalui telepon, saya tahu bahwa dia juga ternyata mendapat beberapa tawaran dari perusahaan lainnya. Banyak dari perusahaan tersebut yang lebih besar dan lebih terkenal dari perusahaan saya. Saya sangat senang begitu mendengar bahwa dia menerima tawaran saya. Setelah dia memulai pekerjaannya, saya tanyakan padanya mengapa dia memilih kami, bukannya perusahaan lain. Dia berhenti sejenak, kemudian berkata, "Saya kira itu adalah karena para manajer perusahaan lainnya berbicara di telepon dengan suara dingin dan bersikap bisnis, yang membuat saya merasa sama seperti transaksi bisnis lainnya. Suara Anda terdengar seakan-akan Anda senang mendengar saya, bahwa Anda benar-benar membutuhkan saya menjadi bagian dari organisasi Anda. Saya bisa meyakinkan Anda bahwa saya masih menjawab telepon dengan tersenyum." Demikian How to Win Friends and Influence People bagian kedua, bab kedua, part ke-1. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.